Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralf Adam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS keamanan dengan mata kuliah keamanan cyber. Saya mengambil materi bab 6, keamanan internet security. Di sini ada 6.1. Keamanan internet adalah semua masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya, keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui from web, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Lalu, keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintah. Baik keamanan internet melindungi rincian keuangan dari banyak lagi apa yang ditangani oleh bisnis atau server dan server badan dan perangkat keras jaringan. Keamanan internet tidak cukup tidak mencakupi dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya di mana data akan dialihkan melalui web. Lalu ada 6.2 di sini, macam-macam produk keamanan internet. Di sini macam-macam produk keamanan internet yaitu ada antivirus, antivirus software, dan program keamanan. Antivirus software dan pemrograman keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus dari beberapa aplikasi keamanan gratis di internet untuk memilih dari untuk semua platform. Di sini ada lalu ada password manager. Password manager adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user untuk menyimpan dan mengatur password. Umumnya yaitu Google Password. Di situ kita sudah sering memakai Google Password yang ada di handphone. Lalu ada macam-macam produk keamanan internet lagi yaitu Suite Security. Jadi Suite Security pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003 dan mengandung Security Firewall, antivirus, anti spyware dan banyak lagi. Mereka mungkin sekarang menawarkan perlindungan pencurian, penyimpanan portable, pengecekan keamanan perangkat, browsing internet pribadi, awan anti spam, lalu ada file header atau membuat keputusan berhubungan dengan keamanan menjadi pop-up Windows dan beberapa yang gratis sebagai sebagai minimal 2012. Lalu ada remedies atau jaringan keamanan yaitu TCP atau IP. Protokol protokol dapat dijamin dengan metode kriptografi. Protokol ini mencakup Secure Socks Layer yaitu SSL digantikan oleh Transport Layer Security yaitu TSL untuk lintas web, Pretty Good itu PGP untuk email, dan IPsec untuk lapisan keamanan jaringan. Lalu di sini ada Internet Protocol Security yang tadi sudah dibahas, yaitu dirancang untuk meliputi TCP komunikasi atau IP dengan cara yang aman. Ini adalah salah satu set entitas keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet, yaitu IETF. Ini memberikan keamanan dan autentikasi pada layer IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Dua jenis dari transformasi yang membentuk dasar dasar dari IPC, the authentic header, dan EISP. Kedua protokol menyediakan integritas data, autentikasi data, asal layanan anti-replay. Protokol ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi yang menyediakan set layanan keamanan untuk internet protokol IP. Lalu di sini ada macam-macam produk keamanan internet, komponen dasar dari arsitektur keamanan IPsec dijelaskan dalam fungsi hal berikut. Yang pertama ada protokol keamanan untuk
AHA dan ISP. Lalu ada Asosiasi Keamanan untuk Manajemen Kebijakan Pengelolaan Data, Pengelolaan Lalu Lintas Data. Lalu ada lalu lintas server. Lalu ada manual dan manajemen kunci otomatis untuk memperkuat kunci internet. Lalu ada algoritma autentikasi dan enkripsi. Lalu ada himpunan layanan keamanan yang disediakan oleh layer IP, termasuk kontrol akses di integritas data asal, lalu ada proteksi terhadap replay dan kerahasiaan. Di sini ada 6.3 yaitu jenis-jenis firewall. Jadi jenis-jenis firewall itu yang pertama ada packet filter. Packet filter adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada per paket. Pekerjaan utamanya adalah menyaring lalu lintas dari sebuah host remote sehingga IP sehingga diperlukan router untuk menghubungkan jaringan internal ke internet. Router yang dikenal sebagai rescuing router yang meninggalkan dan layar paket memasuki jaringan. Lalu ada stateful package inspection dalam firewall stateful yang crypto level gateway adalah server proxy yang beroperasi pada tingkat jaringan dari Open System Interaction OSI. Model dan statis mendefinisikan apa yang lalu lintas akan diizinkan. Proxy circuit akan meneruskan paket jaringan atau unit informasi data yang berisi nomor nomor port yang akan diizinkan. Jika port diizinkan oleh algoritma, keuntungan utama dari server proxy adalah kemampuan untuk menyediakan network address translation yang dapat menyembunyikan penggunaan alamat IP dari internet, yaitu aktivitas efektif melindungi semua informasi internal dari internet. Lalu ada application level gateway. Application level gateway adalah firewall generasi ketiga, di mana proxy beroperasi sebagai paling atas dari model OC suite IP. Tingkat aplikasi sebuah paket jaringan diteruskan hanya jika koneksi didirikan menggunakan protokol yang dikenal. Application level gateway yang terkenal untuk menganalisis seluruh pesan daripada paket individual dari data sedang dikirim atau diterima. Lalu ada di sini 6.4 yaitu beberapa fitur keamanan browser. Beberapa fitur keamanan browser. Yang pertama itu memeriksa alamat situs web. Banyak situs web berbahaya seiringi menggunakan alamat web palsu, menipu pengguna, misalnya www.welfargo.com tampak mirip dengan www.falsefargo.com tetapi tanpa huruf S di tengah. Mengecek ulang nama domain adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa situs web yang akan kita kunjungi yang akan kita tuju adalah situs web yang resmi dan terpercaya, bukan situs web palsu yang tampak mirip dengan situs web yang sebenarnya. Bahkan beberapa browser membuat nama domain lebih mudah dibaca. Pada contoh di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa teks wellsfargo.com menggunakan warna yang lebih gelap pada address bar. Ini ada contohnya beberapa fitur keamanan browser Wells Fargo. Beberapa fitur keamanan browser, lalu di sini ada periksa simbol keamanan. Di situ ada periksa gembok, ya, beberapa situs web menampilkan simbol gembok di kontak isian alamat situs web. Simbol gembok ini sering tampak
pada beberapa jenis website seperti toko online dan perbankan. Artinya, situs web ini menggunakan koneksi HTTPS yang aman untuk memasuki informasi-informasi pribadi Anda. Simbol HTTPS adalah Anda tidak akan melihat simbol ini pada semua situs web. Nah, hal demikianlah tidak masalah karena tidak semua situs web memerlukan tambahan lapisan keamanan. Namun, kalian harus tetap hati-hati ya untuk menghindari memasukkan informasi-informasi penting seperti nomor kartu kredit, nomor seperti kartu kredit Anda, kredit kalian, atau informasi data pribadi kalian jika Anda tidak melihat simbol ini di kontak alamat situs web. Jadi jangan mudah percaya kalau nggak ada gambar gemboknya. Kalau mau minta data pribadi. Lalu di sini ada perbarui browser Anda secara berkala. Jadi virus dan malware lainnya selalu diperbarui sepanjang waktu. Jadi sangat penting untuk memperbarui browser Anda secara berkala. Browser Anda biasanya akan memberitahu Anda ketika telah tersedia pembaruan, tetapi Anda tetap dapat melakukan pembaruan secara manual. Pada contoh ini kami melakukan pembaruan Google Chrome ke versi terbaru. Tapi prosedur pembaruan bervariasi tergantung pada browser Anda. Di sini ada contohnya di gambar. Lalu di sini ada 6.5 menghindari spam dan phishing. Menghindari spam dan phishing. Internet merupakan media komunikasi yang esensial melalui dari email, pesan instan hingga sosial media. Sayangnya, internet ini juga populer di kalangan penjahat online. Agar terlindungi dari penipuan email, virus dan malware lainnya, serta pencurian identitas pribadi kita, maka kita harus mengetahui bagaimana Anda mengidentifikasi, menghindari konten berbahaya di inbox email kalian yang termasuk spam dan phishing. Kalian mungkin pernah menerima email-email yang tidak diinginkan, misalnya iklan yang tidak biasanya disebut spam, atau email sampah, junk email yang disebut juga. Lalu spam dapat membuat inbox Anda berantakan sehingga menyulitkan Anda menemukan email-email yang Anda butuhkan. Bahkan lebih buruk lagi, spam sering berisi penipuan phishing dan malware yang dapat membahayakan komputer Anda. Untungnya sebagian besar penyedia layanan email saat ini sudah menyediakan beberapa fitur untuk membantu Anda melindungi inbox dari spam. Yaitu di sini cara mengatasi spam, yaitu ada filter spam. Menu filter itu ada di email. Jadi sebagian besar penyedia email akan memeriksa setiap email yang masuk inbox kita untuk memeriksa apakah email itu asli atau spam. Jika email itu adalah spam, maka email tersebut ditempatkan di folder spam sehingga terhindar dari ketidaksengajaan membukanya ketika memeriksa email kalian. Sistem filter spam ini tidak 100% sempurna, sehingga kadangkala email yang asli atau bukan spam ditempatkan di folder spam. Kita menyarankan kalian memeriksa folder spam secara berkala untuk memastikan Anda tidak kehilangan email-email penting. Nah, di sini ada banyak penyedia email juga menyediakan fitur-fitur ya seperti fitur ini ada di gambar di atas di samping sini. Contohnya Anda dapat memilih pesan, klik tombol report spam, yaitu tombol report spam yang ada tanda seru yang seperti di gambar. Hal ini membantu penyedia layanan email untuk menyaring filter email email jenis di masa mendatang. Lalu menonaktifkan fitur tampilan gambar otomatis. Itu caranya ada di setting paling kanan di tempat tadi, paling kanan ada setting. Pokoknya di situ biasanya spam sering berisi gambar yang dapat dilacak oleh pengirimnya. Saat membuka email, berkas gambar ditampilkan otomatis dan pelaku spam akan mengetahui bahwa email Anda adalah email yang aktif.
Yang selanjutnya pelaku tersebut mengirim mengirim lebih banyak spam ke kalian. Dapat menghindari hal ini dengan memastikan fitur fitur yang fitur menam- dengan fitur tampilan gambar otomatis di dalam email. Mari kita lihat bagaimana mengatur di Gmail. Tapi ingat bahwa cara pengaturan bervariasi tergantung pada penyedia layanan email yang kalian gunakan. Nah, di sini ada, lalu ada di sini pilih akses before seperti di gambar, external image, lalu klik save changes di paling bawah, setting. Habis menu setting itu ini, seperti ini, di setting seperti ini. Setiap Anda membuka email yang berisi gambar, maka Gmail akan mencegah gambar itu ditampilkan secara otomatis. Jadi kalian harus klik dulu baru bisa melihat gambarnya. Lalu phishing adalah pesan penipuan yang bertujuan agar kalian memberikan informasi-informasi penting atau rahasia. Biasanya phishing ini mengatasnamakan dari pihak bank, integritas resmi lainnya, atau bisa jadi dari instansi negara, pokoknya instansi-instansi besar yang menyuruh kalian untuk memasukkan ulang password verifikasi tanggal lahir atau nomor kartu kredit, data pribadi. Lalu pesan phishing tampaknya meyakinkan pada pandangan pertama karena sangat mudah bagi pelaku untuk membuat detail informasi yang meyakinkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.